pemirsa, kita ingin tahu sejauh mana PPDI itu hadir di Indonesia. Untuk itu kita coba menggali lebih jauh lagi. PPDI itu sebenarnya seperti apa sih PPDI? Bagaimana peranan dari PPDI terhadap insan pers di Indonesia? Baik, Pak Peri Sebarani sama hadir di sini. Kita ingin mengetahui latar belakang mengapa PPDI berdiri di Indonesia. Boleh kira-kira disampaikan seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih pemirsa dimanapun berada yang punya kesempatan hari ini untuk memirsa daripada bahasan-bahasan kami. Jadi kalau ditanya mengapa PPDI bisa ada di Indonesia gitu ya, maka jawabannya adalah PPDI melihat, atau kami orang-orang yang di PPDI melihat khususnya di DPP, bahwa Indonesia ini sedang mengalami ekosistem pers yang tidak sehat. Dengan tidak sehatnya ekosistem pers nasional kita, maka tidak sehatnya juga ekosistem informasi yang digulirkan di berbagai media, bahkan bukan hanya media mainstream ya, dalam hal ini media pers, tetapi juga merambat kepada media-media sosial yang justru hari ini menjadi tidak terpisahkan lagi mana media sosial, mana media mainstream atau pers ini, karena justru kadang-kadang media sosial sudah menyuguhkan persoalan-persoalan yang real, yang bahkan lebih fakta dan lebih dapat dipercaya kebenarannya terkadang ya tanda kutip daripada media-media mainstream yang lebih cenderung dikemas dalam artian sehingga menggabungkan fakta permasalahan yang ada. Nah, ini yang tidak disukai oleh masyarakat kita. Belum lagi kemudian persoalan-persoalannya yang kaitannya dengan para insan pers ini sendiri, misalnya kehidupan wartawan bagaimana, lalu kemudian perjalanan perusahaan pers yang sudah dijamin oleh undang-undang sesuai dengan undang-undang pers itu bagaimana. Nah, ini menjadi kompleksitas persoalan yang hari ini, bukan hari ini ada, yang dulu sampai hari ini tetap menjadi realitas di lapangan. Nah, ini persoalan ini semua diderita dan dirasakan oleh insan pers, khususnya insan pers daerah. Makanya kenapa nama kita menjadi perkumpulan pers daerah seluruh Indonesia, karena kita lebih kepada fokus pada persoalan-persoalan pers atau wartawan dan perusahaan pers yang ada di daerah. Karena kalau di pusat, kalau kita lihat hari ini kan cenderung lebih terjamin ya, lebih sejahtera, lebih punya akses untuk masuk mendapat informasi kepada semua lini atau kepada semua instansi. Tapi kalau pers daerah ini kayak ada semacam gap atau klasifikasi disengaja atau tidak sengaja, dan itu pasti merugikan. Ah, itu dia. Jadi sejauh ini artinya ada tingkat kekhawatiran yang kategori tidak sehat ini ketika insan pers, wartawan berhadapan dengan masyarakat maupun pemerintah dalam kesehariannya seakan-akan sesuatu yang agak dijauhi begitu, atau macam kalau kita bilang ya enggan orang yang berkomunikasi sama para insan pers. Nah, bagaimana langkah konkretnya nantinya ke depan untuk menjawab hal ini? Jadi di sini kita PPDI punya banyak program. Salah satunya kan menyangkut itu juga. Bagaimana menghadirkan sebuah kebenaran kepada masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat adalah pemantau setia dan pengawas, penjaga setia terhadap keberadaan pers nasional. Mengapa medsos begitu marak, dan mengapa orang atau masyarakat atau publik begitu marak untuk mengekspos atau mengupload segala macam apapun peristiwa di publik? Itu karena mereka tetap konsen dengan memantau kehidupan pers itu yang memang mulai akhir-akhir ini sudah mulai degradasi. Artinya apa? Sudah perannya itu dapat dikatakan tanda kutip diragukan. Sehingga masyarakat ini menjadi poin penting bagi PPDI, bagaimana meyakinkan masyarakat terhadap pers, wartawan, perusahaan media itu bahwa masih bisa diperbaiki. Jika memang organisasi pers sebenarnya dalam hal ini yang paling kompeten untuk melakukan itu. Nah, oke lah, kita kan memang tahu bahwa jumlah organisasi pers di Indonesia ini banyak sekali. Ya, kita terlepas dari konstituen Dewan Pers ya, di luar konstituen Dewan Pers kan masih banyak organisasi pers. Tanpa saya harus sebut nama satu persatu. Nah, salah satunya kita lah, organisasi pers, perkumpulan pers daerah seluruh Indonesia atau disingkat dengan PPDI. Jadi kita kan melihat selama ini, kalau kami melihat ya, tentu dengan objektif bahwa peran-peran dari organisasi pers ini memang harus kita akui kurang begitu signifikan
atau bahkan kurang begitu berdampak langsung dan nyata memperbaiki kehidupan pers sebagaimana tadi disampaikan oleh host tadi, bahwa saat ini kan masyarakat ini dengan wartawan dengan semacam ada apa ya, ada jarak ya, ada gap ya, yang dibilang tidak ada ya ada, dibilang nggak ada ya tidak ada, kira-kira gitu ya. Tapi faktanya adalah adanya komunitas masyarakat yang kadang-kala memang mereka alergi dengan begitu mendengar wartawan. Nah pertanyaannya ada apa? Kenapa mesti alergi? Kan begitu kan? Artinya itu yang saya sebut tadi, bahwa ada semacam distrust yang dialami oleh masyarakat sosial dengan distrust yang dialami oleh para pemangku kepentingan pejabat terhadap wartawan. Nah sekarang kita lebih kerucutkan lagi. Apa yang dilakukan wartawan? Ya maksud saja, sekarang ini nggak rahasia umum lagi kan, banyak wartawan abal-abal, banyak juga wartawan yang disebut wartawan yang tidak tanpa berita atau muntabir, muncul tanpa berita, hanya mengantongi kantong dan bertanya-tanya, harapannya keluar amplop, kan begitu. Jadi kalau kita, memang kami PPDI belum melakukan survei secara empirik ya, tetapi secara kasat mata kalau kita lihat kondisi ini, isu Indonesia ini ya, sebenarnya kan persentase wartawan yang profesional, dan arti profesional itu adalah wartawan yang betul-betul melakukan sebuah pemberitaan peliputan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pers tentang wartawan ya, di pasal 1 ya, salah satu Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Yang seperti itu kan mungkin hanya 10%. Ya. Berarti tersisa 90% ada orang atau banyak orang yang mengaku wartawan tapi muntaber, muncul tanpa berita. Nah inilah mungkin yang saya katakan tadi, kenapa masyarakat alergi dengan wartawan. Nah kami PPDI memasukkan salah satu aspek ini sebagai sebuah problem yang sifatnya meluas dan harus kita selesaikan, dan sekaligus kita berikan solusi supaya ekosistem pers nasional, khususnya pers daerah, itu dapat dari waktu ke waktu kita betul-betul benahi lah. Dan kita menuntut sebuah kesadaran ya, kesadaran dari pribadi-pribadi, individu-individu wartawan atau para pelaku pers, supaya betul-betul juga memikirkan harta, martabat dan nama baik daripada pers itu sendiri. Apalagi kita makan hidup dari situ, jagalah. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Nah, gitu. Kalau kita mendengar tadi pemaparan dari ketua, artinya ada kesenjangan yang dipengaruhi oleh SDM itu sendiri maupun dari tingkat kesejahteraan itu, maka sering muncul seperti itu. Oh itu udah pasti, sudah pasti. Jadi gini, wartawan atau jurnalis adalah salah satu profesi yang membutuhkan keahlian khusus. Berarti skill khusus itu harus dimiliki, itu mutlak. Bagaimana mungkin kita bisa menggarap sebuah narasi atau berita yang konon kata harus berimbang, tervalidasi, terkonfirmasi, terverifikasi, tapi tidak punya knowledge atau pengetahuan yang cukup untuk itu. Bagaimana mungkin? Saya ambil satu contoh. Ada orang menjadi wartawan, mak cakap saya bukan merendahkan yang tanpa pendidikan sarjana ya. Hanya dengan modal kartu pers, tidak tamat SMA pun, dia sudah menjadi wartawan. Yang lebih hebat lagi, bukan sekedar wartawan, menjadi owner, pemilik beberapa perusahaan pers. Karena kebebasan sekarang kan, nah ini kan memang menjadi sebuah citra yang tidak baik, apakah tidak sehat ke depan, bisa merusak, menjadi bumerang kepada dunia pers itu sendiri. Nah, kita PPDI hadir, disinilah peran PPDI, kami organisasi pers salah satu, ingin membuat atau ingin berkontribusi mengurai persoalan-persoalan ini dan menghadirkan sebuah solusi. Nah, itulah PPDI. Artinya nanti ke depannya mungkin para insan pers ini ada dibekali, ada pelatihan, ada semacam apa program. Oh iya, jadi dari sekian banyak nanti program kita PPDI, salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia. Ya, peningkatan sumber daya manusia. Kenapa ditingkatkan? Berarti kan sebelumnya dia sudah ada pengetahuan, tapi tidak memenuhi standar. Dalam artian masih sangat rendah, sehingga tidak bisa kita jadikan itu pedoman untuk menciptakan sebuah informasi yang kredibel, yang betul-betul bertanggung jawab, dan kemudian berimbang seperti kita sebut tadi ya. Tidak akan bisa, karena kemampuan dia masih di bawah standar. Nah, kenapa ditingkatkan? Supaya dia betul-betul kompeten, dalam artian mampu dia menggarap informasi-informasi itu secara betul-betul bagus, sehingga tidak ada yang dirugikan, dan dia pun menjadi profesional.
Nah, itulah peningkatan-peningkatan yang kita harapkan nanti supaya menyelesaikan persoalan dan sekaligus menawarkan solusi. Artinya ketika seorang insan pers, seorang jurnalistik yang ketika di lapangan dia sudah memahami aturan-aturan maupun basic dasar ketika dia akan memberitakan sesuatu gitu. Baik. Pemirsa, kita juga akan coba mendengar bagaimana harapan Ketua Umum PPDI kepada insan pers maupun pada publik. Boleh disampaikan? Harapan kita dari Perkumpulan PSR seluruh Indonesia atau disingkat dengan PPDI adalah pertama-tama kepada seluruh pelaku pers ya, yaitu wartawan dan termasuk pemilik perusahaan pers gitu ya. Marilah pertama-tama kita menyadari bahwa profesi kita itu adalah pertama ya profesi yang mulia. Ibaratnya kalau dibilang itu adalah officium nobile, ya. Kalau ibarat undang advokat ya, kita ini pun sebenarnya officium nobile juga, karena ada unsur sosialnya. Makanya dibilang pers juga berlaku selain wahana sosial, juga berlaku sebagai lembaga ekonomi. Dan nomor satu penempatannya adalah wahana sosial. Artinya apa? Kita berbisnis di dalam perusahaan pers. Tetapi nomor satu adalah bagaimana menghadirkan sebuah pelayanan publik yang bersifat non-profit. Ya tidak semata-mata harus ditukar dengan nilai uang. Tapi memang udah itulah kita. Nah pertanyaannya, capeklah kita bos. Kita melakukan tugas berat mengerahkan tenaga, energi, mungkin juga materi, tapi nggak mendapatkan uang. Nah itu menjadi pilihan. Dan apa mau jadi wartawan? Ya. Jadi kalau misalnya mau jadi komersial pemikiran kita, ya jangan jadi wartawan, jadilah pebisnis dan lain sebagainya. Tetapi bolehkah wartawan sejahtera? Ya boleh. Ya. Karena makanya undang-undang pers itu setelah reformasi tahun 1998 itu, makanya ada perubahan drastis di dalam undang-undang pers kita. Salah satu poin itu adalah yang di poin 2 itu, bahwa selain menjadi wahana sosial, pers juga boleh berjalan menjadi lembaga ekonomi. Artinya apa? Berbisnis. Nah, cuma bisnisnya seperti apa? Kan begitu. Nah, makanya kita perusahaan pers itu adalah tidak boleh tidak berbadan hukum. Harus berbadan hukum dan itu harus PT. Kenapa harus PT, berbadan hukum PT? Supaya kita bisa melakukan satu program-program kerjasama dengan sebuah pihak, termasuk dengan swasta, pemerintah, yang tidak boleh lari daripada domain daripada pers itu sendiri. Karena kita beriklan, melakukan satu berita-berita tayangan editorial, misalnya begitu ya, itu dimungkinkan ada semacam negosiasi harga nilai di situ yang rupiah ekonominya untuk bisa kita upayakan sebagai memberdayakan perjalanan daripada perusahaan pers, menggaji karyawan, bayar pajak, bayar ini dan itu harus dilakukan supaya sehat. Nah itu yang kumaksud tadi, bahwa kita juga hadir untuk kemudian menyelesaikan masalah, tapi juga memberikan solusi. Jadi harapan kita adalah pertama, mari sadarlah bahwa kita sebagai profesi wartawan atau profesi pers ini adalah profesi yang mulia, tetapi kita bisa profesional menjadi orang-orang atau wartawan yang sejahtera dan perusahaan-perusahaan pers yang sejahtera. Tentunya dengan sebuah rangkaian kegiatan, program-program yang terukur, tertentu dan terfokus kepada sesuatu. Nah, PPDI punya itu. Baik. PPDI menawarkan itu. Demikian pemirsa delegasi, kita juga mendengar seorang Ketua Umum Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia PPDI hadir di Indonesia kepada insan pers. Selain untuk meningkatkan mutu, peningkatan SDM, juga ingin hadir untuk mensejahterakan insan pers. Maka kita berharap PPDI dapat tumbuh berkembang di Indonesia. Demikian kita sampaikan kepada pemirsa. Salam delegasi. Salam PPDI.